Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas Kamen Rider Gabu episode 34. Yes, sebenarnya ya teman-teman, untuk kita sebelum masuk ke pembahasannya, jadi episode kali ini tuh saya mau gabung sebenarnya ya untuk episode 33 dan 34 ini. Dan pas lihat juga ya temennya untuk debut pertama kalinya di episode 33, ternyata terungkap juga ya temennya untuk form dari Overgav ini tuh memang kenapa bisa selambat itu ya. Jadi temanya kan seperti over kalori ya teman-teman ya. Jadi dia juga gerakannya minim sekali atau mungkin nggak gerak sama sekali ya teman, karena dia mungkin kayak obesitas mungkin ya. Temanya pun juga memang seperti itu kan, over kalori atau over energy gitu ya. Jadi nggak tahu mungkin over energy atau over gas-nya itu punya penawar nggak sih, maksudnya biar bisa gerak lebih cepat gitu ya, atau memang overgav itu emang kayak gitu aja gitu ya, obesitas, sementara nanti kalau udah debut Master Gav itu baru betul-betul lincah gitu ya. Jadi kita lihat ya teman, untuk Shoma juga datang untuk kali ini ya, dimana dia juga lihat gitu ya, si Dente Oji-san itu juga giginya udah ompong ya. Dia juga belum tahu nih kayaknya kalau misalkan pembuatan Gochipot itu dia menggunakan bagian tubuhnya ya, seperti gigi, badannya mungkin ya. Jadi juga ditutupi lah gitu ya, biar nggak bikin Shoma tuh sedih gitu ya. Dan juga pastinya ya untuk si Magen Granut itu juga dia belum mati ya temennya, karena kan cuma dipukul doang gitu ya, sampai nembus. Dia juga Shoma bilang gitu ya, itu dia kayak mukul batu doang gitu ya, jadi nggak betul-betul ngeberikan damage juga. Makanya juga si Magen Granut itu kayak kelempar aja gitu ya, jadi itu betul-betul damage-nya terasa sekali gitu ya. Jadi dia juga minta lagi untuk mengatasinya gitu ya. Dan juga di sini Nilf dengan cepat teman menemui si Magen untuk penyesuaian. Ya nggak tahu seperti apa ya pada penyesuaiannya. Dan juga pastinya inilah yang kita tunggu dalam bagaimana interaksi Dente Oji-san dan juga pastinya semuanya gitu ya. Dan bener aja ya teman-teman ya, untuk Gochipot ini tuh harus diisi sekitar 100 Gochipot ya, maksudnya 100 Gochizo ya. Memang di sini setelah dipakai 100-nya hilang ya, bukan satu ya, bukan segochipotnya hilang, tapi 100 Gochizo yang dalam situ hilang ya. Jadi ibaratnya udah wish-nya tuh wah 100 kalori lah ibaratnya ya. Kalau udah kayak ibarat tuh udah pakai nih, terus udah kayak di ada apa ya untuk bakar kalori, nah itulah ya kayaknya bahasannya tuh. Jadi biar lebih buang kalorinya itu, jadi udah keluar tuh ya untuk kortisolnya ya. Dan ya di sini juga pada saat Shoma lagi sibuk kan untuk battle lawan si Magen, terus si Dente kan di dalam situ sama Sachika, dia malah makanin si snacknya padahal lagi dibutuhin gitu ya untuk apa namanya, masukkan ke dalam kucisonya gitu ya. Jadi sini juga Sachika dan juga Shoma gitu ya datang ke tempat warung ini, warung permennya si Om ini ya. Jadi Om ini pun juga sering muncul loh temennya, jadi kayaknya bakalan jadi salah satu karakter penting ya temennya. Jadi yang sering kita bahas juga ya, mungkin bisa jadi yang kenalannya Shoma, mungkin yang pada saat Shoma nanya Inoue dia juga tahu gitu, cuma mungkin nggak tahu gimana cara bilangnya gitu ya. Nah tuh takutnya Shoma tuh sedih atau gimana, atau memang ada peran tersembunyi, mungkin dia mungkin entah siapanya Shoma gitu ya. Jadi kita harus tunggu ya temennya, tapi jangan sampai kelamaan juga ya, nanti jadinya plot hole. Jadi itu yang kita lihat ya teman. Di sini Shoma tetap nunjukin sisi baiknya di sini ya kepada si bocil ya, untuk memberikan permennya ya gitu ya. Jadi sini juga mereka sedang menciptakan makanan ya temennya untuk mengisi si Gochipot itu ya temen ya, dengan sangat nikmat ya kan. Jadi mau pakai hal-hal yang manis-manis pun juga bisa gitu ya. Jadi lihat ya kayak ini entah kenapa adem aja gitu ya. Nah ini juga kita lihat teman, interaksinya semakin baik lah ya kan sama Dente. Oke, jadi kayaknya untuk Crota ini udah mulai dapat plotnya ya. Soalnya plot Jeep ini tuh sebenarnya udah di carry sama si Lizel ya temen ya. Jadi kan Lizel ini kan ibaratnya udah ngikat nih Jim ini ke dalam ceritanya si Jardak ini gitu ya. Jadi ibaratnya Jim ini tuh udah masuk lah gitu ke ceritanya Jardak ini, jadi nggak perlu lagi dapat plotnya si Jim ini. Tapi ya tetap ada kan ya untuk motivasi dia untuk balas dendam ke Shoma juga pastinya ya, karena kematian si Shita. Nah sementara itu si Grota ini juga mempertanyakan ya tujuannya seperti apa gitu ya. Terus juga lihat si Shita ini kayak mana gitu. Terus
ya lihat aja ya temennya, posternya itu juga mirip sekali dengan Sita yang dikenalnya gitu ya, tapi dia juga tahu gitu ya, itu bukan Sita, karena Sita itu ibaratnya kan sekalinya dibunuh ya udah mati ya kan ya, mimik devicernya, tapi bisa diperbaiki juga sama ya Nif juga gitu ya, karena kan Lisa kan nego juga gitu ya sama Nif, makanya juga di sini Chip juga datang gitu ya untuk melindungi Lichel ya. Jadi si Lichel ini ya, jadi ini kita banyak Lichel aja kali ya, soalnya kayak jelly nih ya, kita bilang ya Lichel jelly atau nggak kayak Jejel gitu ya. Lichel ini tuh betul-betul apa ya, nggak ada muka-muka nyebelin yang di episode kemarin tuh ya, ya mukanya tuh murung gitu ya. Terus apa ya, kayak lihat peran ini pun juga kalau misalkan Chip ini berhasil gitu ya untuk balas dendam, gimana gitu ya, apakah memang itu tujuannya gitu ya, maksudnya kalau udah terbalaskan nih kayak mana gitu, kalau misalkan form overgraph ini tuh munculnya apa ya, dikasih spotlight untuk didapai dari Insamsak gitu ya, pertama itu adalah si Langko gitu ya, itu jelas. Kita tunggu aja ya temennya, kalau misalkan ini Master Graph-nya mungkin belum muncul, entah episode 37 mungkin ya, soalnya kan yang saya harapkan OPP yaitu episode 35 ya temennya, tapi kalau misalkan ini dikasih spotlight untuk Bitter Graph-nya dulu ya udah gitu ya, atau misalkan nanti Master Graph-nya episode 38 misalkan ya, nah itu jadinya nambah lagi series yang final form-nya debut di episode 38 ya. Jadi Overgraph-nya itu jadi salah satu pre-final, maksudnya salah satu final form yang dikasih jedanya paling lama ya teman-teman ya. Contoh lainnya itu misalnya kayak Git 3 ya kan ya, Git Smart 3 sama Git Smart 9 itu kan cuma satu episode doang gitu ya. Terus apalagi misalnya Saber itu kan untuk jaraknya itu kan walaupun Git itu kayak per final form, tapi kan itu maksudnya juga masih ke fasenya gitu ya. Saber ada 3 final form juga ya kan, jaraknya ya berurutan. Terus kalau untuk si Gav ini ya kita tunggu juga ya temennya, untuk bagian form-formnya ini bagi Master Gav tuh ya, kita bakal OP juga ya temennya, secepat apa yang kita patut tunggu ya teman untuk kekuatannya itu ya. Terus juga pastinya kerotannya udah kayak lihatnya tuh, wah ini nggak bisa nih, Jim ini udah mulai ngarah tuh ke perusahaannya, terus udah mulai gila nih ya temennya, udah mulai kayak betul-betul nusuk-nusuk lagi ibaratnya ya. Jadi mau diapain pun juga sebenarnya yang lihat apa namanya, Chip ini emang udah kebawa dendam aja sih ya teman ya. Terus juga di sini si Magen itu juga diberikan senjatanya si Bake ya teman ya, yang kita masih mempertanyakan Bake ini alias Ken Suganya itu dibawa Nif tuh kemana ya kan ya, di suatu ruang tersembunyi atau di mana gitu ya, atau emang dia tuh ditutup ya kan ya mayatnya itu, atau mungkin emang dijadikan eksperimen untuk dibangkitkan layaknya zombie ya teman ya, atau emang jadi makhluk terkuat yang dimaksud K itu ya Ken Sesuga ya gitu ya. Jadi kita patut tunggu ya teman, ini juga makin mulai merusuh ya teman dengan senjata barunya. Nah sementara itu ya Lakia sama Hanto juga turun ya kan ya ke lapangan, terus juga Shoma tetap mempertahankan ya teman untuk mendapatkan 100 Goji Zone ini ya kan. Dan pastinya juga pertempuran mereka berdua langsung seru lah teman-teman untuk kali ini, dan juga pastinya untuk semua yang udah dilalui itu kan ya. Jadi ini juga banyak dimension juga teman-teman untuk berapa makanan-makanan yang udah dicoba untuk Shoma, termasuk bocil yang ada di episode 1 ini pun juga dimension lagi ya teman-teman ya. Jadi yang saya suka dari Gavi itu ya tetap dimension walaupun nggak dimunculkan secara langsung gitu ya, tapi ibaratnya diingat, oh ini karakter ini juga jadi orang pertama yang menemui Shoma secara langsung gitu kan. Jadi dia juga yang pertama kali ngelihat ada gabuknya gitu ya, yang bisa keluarin Godzone itu ya kan ya. Terus juga kayak debutnya Saku Chips tuh ya, itu juga dimension ya teman ya. Terus debutnya Keking itu juga dimension, itu yang paling demen ya teman ya, karena ibaratnya membalikkan mood dari Shoma, dan juga apa ya, kayak flashback juga kan ya, kayak beberapa form-form yang udah debut tuh betul debutnya oke juga gitu ya. Nah ini juga dimention sama Sajika ya teman, ada satu hal yang mungkin belum di notice juga ke saat Shoma itu lagi makan, itu dia komentarin rasanya gitu ya, itu ibaratnya yang bikin moodnya makin meningkat gitu ya dari awal-awal, yang sebenarnya itu detail loh teman ya, tapi memang ini Gav nih luar biasa ya teman ya, detail yang kayak komentarin ibaratnya
komentar itu ibaratnya meningkatkan itu loh, kayak kita tuh suka atau enggaknya tuh dari situ kan, kayak wah ini rasanya enak nih gitu ya, atau ada bahan-bahan ini gitu ya. Jadi ibaratnya kita tahu gitu apa yang kita suka, apa makanan yang ibaratnya toppingnya tuh begitu-gitu ya teman ya. Ini betul-betul wah luar biasa sekali gitu ya. Terus juga dikasih tuh ya 3 makanan spesial kepada Shoma gitu ya. Ada kue kering almond, ada ohagi. Jadi ohagi itu saya kira ini kayak batu ya teman, tapi pas lihat kok kayak nasi tapi betul-betul besar banget ya kan, kayak bukan kayak onigiri ya teman, tapi bulat ya kayaknya warnanya kayak ungu kehitaman gitu ya teman ya, nggak tahu lah kan, kalau kalian tahu kemen ya teman ya. Sama satu lagi itu krepes. Nah jadi itu juga semuanya udah dicoba teman, itu dikasih komentar teksturnya kayak mana ya, kayaknya rasanya kayak mana, itu luar biasa sekali kita detailnya. Wah nggak nyangka sih ya, Gavin itu dia masih inget tuh kayak oh ternyata ada yang lupa nih detailnya ya kan, yaitu komentar makanannya itu ibaratnya jadi kayak tahu gitu ya bagaimana rasanya. Itulah poin plusnya di series ini gitu ya, maksudnya ya bagian komentar atau ibaratnya impresi sih ya, jadi kayak first impression. Jadi pas kayak caking Shoma bisa buat sendiri, terus juga makan makanan permen keripik ya kan, chips yang kayak gitu dia juga suka kan komentar kayak itu. Hore, akhirnya sudah muncul juga teman untuk 3 Godizo, yaitu ini apa ya tadi ya namanya cookie, tapi nggak tahu itu nama officialnya ya. Ada crepes sama ohagi ya kan, jadi itu kan ada namanya ya teman ya. Jadi sudah masuk teman 100 Godizo ke dalam Gochipot, dan ini juga wow, Magen udah dikasih kekuatan baik, Magnum juga ini mah makin bagus ya. Ini skill kamuflasenya laki aja udah bisa ketahuan loh teman, lagi juga kekuatan frap ini sampai meleleh ya teman ya, karena ini juga kan biasa dari es dan apa ya, ini mungkin lebih lama ya teman dari si Shoma, atau mungkin sama juga ya teman durasinya, tapi juga ini juga effort lah teman ya. Sampai juga di sini Shoma datang teman dengan kekuatan overgraph-nya, dan ya sesuai kita lihat ya teman di bagian ini Shoma sampai betul-betul over ya teman ya, tapi nggak rage atau nggak ngamuk gitu ya teman, cuman dia tuh usaha sekali gitu ya untuk kenain ke Magen ya. Magen dia sampai ngindar-ngindar tuh ya, jago sekali gitu ya. Jadi walaupun emang dia tuh minim sekali gerakannya ya, karena kan obesitas gitu ya temanya ini ya, jadi over kalori, jadi memang sudah pasti si Magen tuh tahu gitu gerakannya tuh cuma situ tuh aja kayaknya, serangan tuh pasti juga ini malahan udah mungkin kayak kalau di Oz tuh Sagozo ya teman ya, tapi ini lebih minim lagi teman, karena kan ini berat sekali gitu ya. Jadi nggak tahu nih kalau misalkan udah kekuatan master nanti ya itu kayak mana prosesnya ya, semoga aja bisa lebih bagus lah teman ya. Dan kalau di episode kali ini juga udah makin oke lah ya teman prosesnya ya, walaupun di episode 33 itu kan ibaratnya masih terlalu biasa ya teman ya, tapi kalau udah episode 34 nya itu udah makin oke, karena udah ada interaksi semua karakter, Dente, Lakia, Hanto, Sachika semuanya udah kebantu gitu ya untuk Shoma juga. Dan disinilah semuanya kebantu, terutama Hanto nih sama lagi ya, langsung ya kan dia iketin si Magen pakai donatnya kan, jadi langsung ayo Shoma nih dia didorong ya teman si Magen ini sampai di knock out. Oh my god, luar biasa sekali teman kekuatan dari si overgraph ini, dan siap untuk menolong semuanya gitu ya. 100 Godizo melayang ya temennya tuh, melayang ke surga. Dan juga di sini dipantau sama si Egen atau butlernya dari si Cardak ini temen ya. Dan juga ini yang bikin kita khawatir sekali ya temennya terhadap Dente ini, apakah Dente Odizan sudah selesai atau gimana ya temen ya. Soalnya pada saat dia bilang kayaknya kalian udah bisa nih tanpa aku ya kan ya, maksudnya apa Dente? Apakah kamu itu emang nggak kuat lagi atau gimana gitu? Maksudnya Dente ini kenapa gitu? Maksudnya kenapa harus pakai giginya, kenapa harus pakai bagian tubuhnya? Kok seperti ini tuh sebenarnya seperti apa gitu ya, kenapa bisa Dente ini seperti itu ya kayaknya. Jadi ini kalau reaksinya Shoma sedih lagi, ini nggak tahu nih gitu ya bagaimana proses untuk bangkitin moodnya lagi gitu ya. Ya mungkin episode 37 38 lah terbanyak untuk memulai proses master craftnya ini gitu ya, tapi semoga aja bagus ya teman ya, karena ini udah dikasih suatu hooknya gitu ya, atau kasih red herring lah gitu ibaratnya. Jadi kayak oh ini kenapa Dente nih kayak tiba-tiba udah kayak kaku gitu ya temannya untuk tubuhnya. Nah, jadi ini seperti evaluasi lah ya temannya. Jadi ini juga dari catatnya langsung dia memberikan suatu statement yang cukup menarik ya temannya. Pertama, ini harus diangkat dari pengembang teknologi langsung, atau ibaratnya dari pemasok untuk kekuatan para granut tingkat atas lah teman, tingkat elit gitu ya. Jadi
kayaknya nanti dibantu-bantu juga lah ya sama Jadak gitu ya, untuk teknologi dari Jadak sama teknologi dari Stomar gitu ya, yang gimana juga Nif ya pasti udah sama Diesel nih udah kong kali kong gitu ya, calon-calon jadi final boss nih Nif nih ya teman ya. Kayaknya dia tuh juga emang berencana untuk apa ya, dia kan bilang kan ya mungkin proyeknya tuh ada suatu dana besar gitu ya, jadi kayak wow ada suatu dana nih kan, jadi dia juga bisa cari tahu seluk beluk dari Jataknya gimana gitu ya, terus nanti kalau misalkan mau berkhianat lagi atau gimana gitu ya, atau mau jadi final bossnya siapa yang tahu gitu ya. Terus juga si Boka Jadak itu suka gitu ya dengan cemilan kegelapan ini, karena lihat magen progresnya kayak mana sampai dia memesan 10 juta cemilan kegelapan ya, untuk awalnya nih ya, proses awalnya yang katanya juga butuh 10 juta. Jadi itu juga ya wani piro lah kan kata si Boka Jadak ini, karena itu kan urusan mereka, jadi hasilnya itu juga harus dipertimbangkan juga. Ya, jadi ini sepertinya akan jadi titik awal bukan kehancuran ya temennya, tapi ini kayak jadi bawahannya sekali ya temennya. Jadi udah pasti ini kan meninggalkan Stomart mungkin. Terus juga pastinya semuanya udah diurus sama Catak ya kan ya. Jadi kita lihat untuk next episode di episode 35 teman. Akhirnya temennya Satika muncul lagi ya temennya di sini setelah episode 2 ya. Lama sekali ya kan ya. Gak muncul-muncul, tapi saya harap sih nanti muncul-muncul terus lah temennya, soalnya temennya ini itu jadi mood maker juga lah gitu ya untuk si Satika juga gitu. Jadi untuk apa nih, dia kayak mau diajak shopping gitu ya sama si temennya si siapa, Sato Ritsu namanya ya kalau salah ya. Jadi betul-betul bagus ya teman untuk kali ini. Dan katanya ada kasus orang hilang lagi ya temennya, jadi ini katanya ulah dari salah satu agent ya kan, ini agentnya Langgu nih ya, soalnya itu udah pakai dinding granut gitu ya. Jadi ini juga akan berlanjut teman, dan akhirnya Langgu menampakkan wujud granutnya ya teman. BTW ini fightnya lawan Overgraph dia pakai human form loh temennya, udah OP banget ya, ditambah dengan wujud yang ini apa nggak OP banget ya kayaknya si Langgu ini teman. Kita tunggu aja ya temennya untuk next episode. Goodbye.